Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng melihat harga tukar poin yang begitu tidak masuk akal, lalu ia mulai memarahi sistemnya. Melihat itu Jilinghan menegurnya. "Senior, kenapa kamu tiba-tiba linglung?" Ia berbalik dan menanggapi. Ya ada apa?" Jilinghan membalas. "Senior, aku mendengar seseorang bilang, bahwa seorang kultivator mungkin menderita semacam demensia ketika mereka tua, kau tidak begitu bukan?" Mendengar ia dikatain pikun, sontak membuat Jiang Cheng berteriak marah. "Kau yang demensia?" Jilinghan seketika ketakutan. "Maaf senior, generasi muda ini tidak bermaksud untuk menyinggung." Ia menanggapi, "Lupakan saja, orang dewasa tidak menganggap serius perkataan anak kecil." Dan bertanya, "Kau baru saja bilang ingin aku membantu sektemu mendapatkan keadilan bukan? Baiklah, aku akan membantumu." Jilinghan seketika gembira. "Benarkah itu?" Dengan senyum yang mencurigakan, ia melanjutkan perkataannya, "Tapi aku memiliki satu persyaratan." Dalam hati Jilinghan, apakah senior ingin tubuhku? Sial, ini demi saudara dan saudariku yang meninggal dan demi sekte. Lalu ia membalas, "Senior, aku mengerti, dan juga aku sudah siap, tapi senior tolong jangan pergi terlalu jauh." Melihat itu, Jiang Cheng seketika terheran, dan menanggapi, "Hei, apa kau berpikir kemana-mana?" Lalu ia menjelaskan, "Kau jangan salah paham, aku begini pun seorang pria sejati, aku hanya menginginkan satu syarat yaitu, aku ingin menjadi pemimpin sektemu." Jilinghan seketika terkejut. Senior ingin mewarisi sekteku?" Ia membalas, "Tidak bisakah itu? Jika begitu mari kita berpisah sampai di sini saja." Lalu ia berniat untuk pergi, namun Jilinghan menghentikannya. "Bukan begitu senior, hanya saja sekte Feixianku baru saja dihancurkan. Jika kamu menjadi pemimpin sekte saat ini, kamu pasti akan mendapat banyak masalah. Dan juga sekali lagi dengan kecerdasan para pendahulu, oh tidak, maksudku dengan kekuatan senior, seharusnya tidak akan menjadi masalah." Jiang Cheng membalas, "Hei kau, jangan terlalu banyak bicara, bicara saja langsung pada intinya, kau bersedia atau tidak?" Ia bergegas berlutut, "Saya bersedia, saya sebagai pemimpin murid sejati sekte Feixian, memberi hormat kepada pemimpin sekte baru." Setelah Jilinghan mengakuinya, dari sistem muncul notifikasi, "Anda telah menyelesaikan tugas memiliki sekte, dan mendapat hadiah 500 poin, ia seketika gembira, "Itu bagus." Dan muncul pemberitahuan lagi, "Selamat kepada host karena telah mendapatkan seorang murid." Identitas murid, nama Jilinghan, bakat, SSR, ras, manusia, fisik 7 indera yang indah, ranah, true build, evaluasi keseluruhan, bakat luar biasa, yang muncul sekali dalam seabad. Berhasil mendapatkan murid yang luar biasa, mendapatkan hadiah, 3000 poin, poin host saat ini 3500. Luar biasa, hanya mendapatkan satu murid sudah mendapatkan 3000 poin. Baiklah, mari kita langsung saja tingkatkan sistem. Sistem miliknya dengan cepat ditingkatkan, tingkat sistem saat ini, tingkat 2, pengalaman sistem, 0, poin yang tersisa, 2500. Tingkat saat ini, kebangkitan, 2 kali sehari, tingkat selanjutnya, kebangkitan 3 kali sehari. Anda telah membuka fitur lotre, satu permainan menghabiskan 1000 poin, apa Anda ingin mencobanya? Ia seketika bersemangat, "Sial, apakah aku bisa melakukan lotre? Aku mengerti permainan ini permainan yang aku mainkan dalam kehidupan sebelumnya." Ia langsung membaca mantra, "Jangan bilang padaku tentang taruhan kecil yang membuatmu gembira, dan taruhan besar yang merusak kesehatanmu. Cobalah ganti sepedamu menjadi sepeda motor, gunakan semua modal pada lotre, jika kalah pasrah, dan pergilah ke laut, menjadi anjing judi." Aku selalu begitu, pejantan, harus pejantan, satu gelombang pada satu waktu, satu gelombang pada satu waktu, gas. Undian lotre sistem telah dimulai, selamat mencoba host, semoga beruntung. Ia dengan semangat berteriak, "Berikan padaku hadiah yang bagus." Ia mendapatkan sebuah hadiah, "Selamat host, telah memperoleh keterampilan khusus, wawasan." Ia langsung berniat mencobanya, "Wawasan, keterampilan apa ini? Mari kita coba." Muncul cahaya dari tubuhnya, ding,
sedang mencari lokasi harta karun terdekat. Tak lama kemudian ia menemukan sebuah harta karun yang berada tidak jauh dari tempatnya. Dalam hatinya, aku mengerti, aku benar-benar beruntung mendapatkan harta karun. Jiang Cheng berniat pergi mengambil harta karun itu, namun Jilinghan dari belakang memanggilnya. Hei orang bodoh, tidak, senior, bukan, maksudku Master Sekte, kemana kamu akan pergi? Apa kamu akan meninggalkanku? Ia melirik ke belakang dan membalas, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Kamu adalah orang yang secara langsung dipilih oleh dewa ini. Jadi kamu di sini saja dahulu, jangan kemana-mana, aku akan pergi sebentar membeli beberapa jeruk. Setelah mengucapkan itu, ia bergegas melesat pergi. Jilinghan seketika kebingungan, perkataan Master sangat mendalam, sehingga aku tidak bisa memahaminya. Beberapa saat kemudian, Jiang Cheng sudah sampai ke tempat harta karun itu. Seharusnya di sini, ia bertanya, hehehe, bos sistem, dapatkah kamu memberitahu aku harta karun apa ini? Ding, selamat datang di layanan pertanyaan sistem. Satu pertanyaan menghabiskan 500 poin. Pengambilan poin berhasil, poin yang tersisa saat ini, 2000. Jiang Cheng seketika terkejut, sial, kau pasti sistem pencuri. Aku kehilangan banyak poin. Dari sistem muncul pemberitahuan, harta karun adalah fragmen Heart of the World. Keterangan, bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengumpulkan esensi matahari dan bulan, dapat memediasi penciptaan, dapat membalikkan yin dan yang, dan juga bisa menekan semua makhluk. Info penting, setelah Anda mengumpulkan seluruh fragmen Heart of the World, kekuatan fragmen akan semakin kuat. Tanpa basa-basi lagi Jiang Cheng langsung menggali harta karun itu. Kamu banyak bacot, mari langsung ambil saja dan lihat, dan muncul sebuah cahaya yang sangat indah dari dalam lubang. Wow, sungguh efek khusus yang penuh warna. Tampaknya harta karun, Heart of the World, ini adalah artefak tingkat SSR. Namun ia seketika terkejut, melihat lubang yang sedang ia gali tiba-tiba meledak, yang membuat ia seketika tewas di tempat. Dalam hatinya, sial kenapa meledak, bukankah aku hanya menggali harta karun? Dari sistem muncul pemberitahuan, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, terkena ledakan, pembunuh, fragmen Heart of the World, host akan mendapatkan sebuah hadiah, mohon tunggu. Ding, host telah mendapatkan kemampuan khusus, original bread, host bisa membuat pecahan fragmen Heart of the World untuk menyerah. Pengingat hangat, 2 peluang kebangkitan hari ini sudah habis. Selanjutnya host mohon berhati-hati, host akan segera dibangkitkan. Ia dibangunkan oleh seorang anak kecil, Mama bangun, ia bergegas bangun dan bertanya, apa yang terjadi, dan terlihat seorang loli yang duduk di depannya. Ia seketika kebingungan, dan bergumam, bukankah seharusnya dia adalah fragmen Heart of the World? Mengapa menjadi seorang gadis kecil? Gadis itu berjalan ke arahnya, Mama peluk aku. Namun dari sistem muncul notifikasi lagi, menjawab pertanyaan host, ini adalah bentuk fragment of the world, setelah mengenal pemilik, 1 pertanyaan 500 poin dikurangi, poin saat ini, 1500. Jiang Cheng seketika berteriak marah, sialan, apa-apaan ini, kapan aku memintamu untuk menjawab, sistem miliknya menjelaskan. Layanan pertanyaan sistem adalah layanan cerdas, yang akan diaktifkan secara otomatis saat host membutuhkannya. Jika tidak, balas TD, untuk berhenti berlangganan. Baiklah TD. Gadis itu terus meminta pelukan padanya, Mama peluk aku, dalam hati Jiang Cheng. Gadis ini cukup imut, tapi otaknya sepertinya tidak terlalu cerdas, dan dia bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Lalu mengelus kepala gadis itu, jangan panggil aku Mama, itu salah panggil aku Papa. Namun gadis terus memanggilnya Mama. Dari kejauhan Jilinghan berlari ke arahnya, senior, oh salah, Master. Sesampainya di dekat Jiang Cheng, ia bergegas bertanya. Apa Anda baik-baik saja? Baru saja aku melihat sebuah ledakan energi spiritual yang sangat kuat. Jiang Cheng menjawab, ya, bocah di atasku ini yang melakukannya. Ia membalas, sungguh nafas yang sangat kuat. Ini adalah harta karun yang telah berubah menjadi roh. Selamat kepada pemimpin sekte, telah mendapatkan harta karun langka. Loli itu bertanya, Mama, siapa orang itu? Ia menjawab, kamu bodoh, otakmu tidak bekerja dengan baik,
belajarlah sesuatu dari gadis di depanku ini. Jilinghan bergegas menghampirinya, dan bertanya, gadis kecil siapa namamu? Namun loli itu langsung menggunakan sebuah teknik untuk menyalin kecerdasannya. Yang membuat Jilinghan seketika terdiam dan terjatuh pingsan. Melihat itu Jiang Cheng seketika panik, sial, apa orang ini kehabisan baterai? Ia bergegas menghampirinya, hei gadis apa kau baik-baik saja, dan bertanya, hei bocah, apa yang kamu lakukan padanya, kenapa kamu dengan santai menyakiti orang-orangmu sendiri? Loli itu menjawab, mamalah yang memintaku untuk belajar dari saudari perempuan ini, jadi aku mengekstraksi pengetahuan dari jiwanya dan mempelajari semuanya. Kesadaran spiritualnya terlalu lemah, dan dia tidak bisa menahan kekuatanku, karena itu dia pingsan untuk sementara. Jiang Cheng bertanya, jadi kau sudah mengetahui semua yang dia ketahui, kalau begitu coba beritahu aku beberapa informasi yang berguna. Ia mulai menjelaskan, nah, tempat ini adalah tanah terlarang sudut timur laut Qinglan Mansion di prefektur Feiyun. Qinglan Mansion memiliki 8 sekte kecil dan 2 sekte besar. Sekte Feixian adalah salah satu dari 8 sekte kecil, sedangkan 2 sekte besar adalah Sekte Matahari Merah dan Sekte Duanmu, dan juga. Namun Jiang Cheng dengan cepat menghentikannya, sudah berhenti. Jika aku terus mendengar penjelasanmu aku bisa-bisa gila. Ngomong-ngomong kamu harus ingat, aku laki-laki, jadi panggil aku papa mulai sekarang, apa kau mengerti? Ia membalas, baik mama. Jiang Cheng membelai kepalanya, sekarang kamu adalah putriku, jadi aku akan memberikanmu sebuah nama, jadi mulai sekarang kamu akan dipanggil, Dahuang. Dahuang menanggapi, tidak mau nama itu sangat jelek. Ia membalas, kalau begitu ubah panggilanku menjadi papa, dan aku akan mengubah namamu. Dahuang berpikir sejenak dan menjawab, mama sangat jahat, ya sudah kalau begitu, Dahuang saja. Ia seketika berteriak kesal, sial, kau lebih suka merendahkan dirimu daripada berubah pikiran. Ia hanya bisa pasrah, sudahlah aku tidak bisa mengalahkanmu. Namun ia seketika terkejut mendengar seseorang yang berteriak, dasar sialan, siapa yang berani membunuh putriku? Dalam hati Jiang Cheng, astaga sial musuh datang. Apalagi minimal kebangkitan hari ini sudah mencapai batas, ini sangat buruk. Terlihat 3 orang yang datang ke arah mereka menaiki sebuah pedang terbang, dengan dipimpin, Yao Qiulin, dasar binatang, siapa yang berani membunuh putriku, orang tua ini akan mencabik-cabikmu. Jiang Cheng seketika panik, dalam hatinya, sistem, sial, apa yang harus aku lakukan? Muncul notifikasi dari sistem, ding, layanan pertanyaan sistem telah dinonaktifkan, apakah Anda ingin berlangganan kembali? Dengan kesal ia berteriak, sial, berlangganan. Menjawab pertanyaan host, maaf pertanyaan Anda tidak berada dalam lingkungan bisnis, jika host mati lagi hari ini sistem secara otomatis akan mencari host baru. Pertanyaan telah dijawab, 500 poin telah dikurangi, poin saat ini, 1000, ia seketika berteriak marah, sial sudah tidak dapat petunjuk poin masih dikurangi, apa kau miskin? Bing, mengingat situasi host saat ini, sistem menyarankan Anda untuk membuat 2 pertanyaan lagi untuk menghabiskan poin host. Jiang Cheng hanya bisa menahan amarah karena sudah lelah berdebat dengan sistem, ia berpikir, sudahlah lebih baik aku bertanya kepada orang lain. Orang yang berteriak marah itu, mungkin adalah ayah wanita jahat tadi, kekuatanku adalah salinan kekuatannya, jika aku bertarung melawannya mungkin akan seimbang, tapi dia masih punya 2 orang lagi. Orang di samping Yao Qiulin memberi sebuah usulan, tunggu sebentar penatua Yao, lebih baik kita bertanya kepada orang di bawah itu. Ia lalu bertanya kepada Jiang Cheng, nak apakah kamu tahu apa penyebab ledakan energi spiritual tadi? Orang di sampingnya menambahkan. Aku juga berharap kau bisa menjawab dengan jujur, ini terkait dengan masalah penatua Yao sendiri, jadi kami berdua tidak akan mengambil tindakan. Dalam hati Jiang Cheng, siapa yang kamu bodohi? Bagaimana mungkin kedua rubah tua ini hanya akan berdiri dan menonton? Sebaiknya aku menggunakan sebuah trik dan mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri dari mereka. Ia melirik kedua gadis di sampingnya, dan juga aku harus bisa membawa mereka berdua untuk melarikan diri, lalu ia mencoba menipu ketiga orang yang bertanya kepadanya. Aku tahu, itu ayam warna-warni, bukan,
maksudku burung phoenix barusan terbang ke arah sana, dia terbang sangat cepat sebaiknya kalian bergegas untuk mengejar. Kedua penatua yang bersama Yao Qiulin berniat mengejar, terima kasih banyak atas informasinya, percaya saja pada seseorang sekali-kali. Penatua Yao kamu pergi saja untuk membalaskan dendam putrimu, kami berdua akan pergi dahulu mengejar burung phoenix itu. Namun Yao Qiulin menghentikan mereka, hei tunggu, mari kita bicara tentang kesenangan dan kesulitan bersama, lebih baik kita bertiga pergi bersama mengambil harta karun, agar tidak terjadi masalah. Mereka bertiga mulai berdiskusi, tidak, basis kultivasi kami berdua sudah sebanding dengan saudara Yao, jadi kami berdua akan tetap aman. Hei, saya sebagai orang yang lebih tua dari kalian berdua, bagaimana bisa membiarkan kalian mengambil resiko, lebih baik kita pergi bersama. Melihat tiga orang itu malah berdiskusi di depannya, ia seketika kesal, dalam hatinya, tiga orang tua tamak ini, benar-benar tak tahu malu, apa rencanaku berhasil? Namun Dahuang di sampingnya membuka suara, ayam warna-warni apa itu? Ledakan barusan jelas, Jiang Cheng dengan cepat menutup mulutnya, bodoh, apa kau ingin membunuhku? Mendengar itu ketiga orang tua itu melirik mereka dengan ekspresi marah, hei, apa kau menipu kami, apa kau siap mati? Dahuang dengan cepat menggigit jari Jiang Cheng, yang membuat ia seketika kesakitan, sial, kau gadis nakal berani menggigitku, dasar rekan satu tim yang bodoh. Dahuang menunjuk tiga orang tua yang menatap mereka itu, dan berteriak marah, Mama, apa tiga lelaki tua ini mencoba membunuh kita? Dahuang marah. Sambil membelai kepalanya Jiang Cheng menjawab, yang kau katakan itu benar, mereka orang jahat yang ingin membunuh ayahmu ini, Dahuang kan kuat cepat habisi mereka. Dalam hatinya, saat Dahuang muncul kekuatannya saja sudah mampu meledakkanku hingga mati, pasti tidak susah baginya untuk menyingkirkan mereka bertiga bukan? Dahuang membalas, tapi Dahuang dibatasi oleh hukum surgawi jadi aku tidak bisa membunuh orang sembarangan. Sambil menggoyang-goyangkan tubuh Dahuang, ia berkata, apa-apaan ini, kenapa kamu jadi penakut? Sebelumnya saat kamu membunuhku, kamu jelas tidak takut pada dao surgawi. Dahuang membalas, Mama, jangan goyang-goyangkan tubuh Dahuang, aku jadi pusing, sebelumnya aku tidak sengaja melukai Mama. Ia menanggapi, kalau begitu kau pura-pura saja tidak sengaja menyerang mereka, dengan begitu semuanya akan beres. Dengan aura membunuh Dahuang menjawab, Dahuang adalah objek yang memiliki prinsip, jadi aku tidak akan melakukan trik kotor seperti Mama. Tapi Dahuang bisa menekan kultivasi mereka bertiga, dan membuatnya menjadi orang biasa, hehehe. Dengan semangat, Jiang Cheng membalas, itu ide bagus, cepat lakukan saja. Ia dengan cepat menggunakan sebuah teknik, balala, menjadi babi. Mereka bertiga bersiap menyerang, berhenti bicara omong kosong, karena kalian berani menipu kita, kalian pantas mati. Namun mereka seketika terkejut, apa yang terjadi mengapa kekuatan spiritualku tiba-tiba menghilang. Dengan tanpa rasa malu, Jiang Cheng berkata, kalian berani menindas orang yang lemah, maka dewa ini akan menghukum kalian bertiga tanpa ampun. Ia bersiap menyerang mereka menggunakan teknik, Arc Moon Seni Imperial Sword. Yao Qiulin seketika terkejut, kau, bagaimana bisa kau tahu teknik sekte ekstrimonku? Kedua temannya bergegas melarikan diri, hei bodoh kenapa kau diam saja? Cepat lari, di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Jiang Cheng dengan cepat melemparkan pedangnya ke arah mereka bertiga, dan berhasil menusuk ketiga orang itu sekaligus, yang membuat mereka bertiga seketika tewas di tempat. Dengan serius Jiang Cheng berkata, berkultivasi tanpa lelah mengejar ketenaran, tapi apa yang akan mereka dapatkan setelah kematian, sekarang satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah. Dengan tersenyum licik ia melanjutkan perkataannya, ambil saja harta mereka dan biarkan mereka mati dengan tenang. Ia mulai mengambil semua barang berharga mereka, sebagai ketua sekte, kamu tidak terlalu kaya, tidak ada barang berharga pada kalian. Ia mendapatkan, 18 eliksir tingkat atas, 8.700 batu roh tingkat atas, 15.000, batu roh tingkat menengah, 120 jimat, 3 cincin penyimpanan tingkat 3. Dahuang dari belakang memanggilnya, Mama, Mama, ia berbalik dan bertanya, ada apa, ayahmu sedang sibuk sekarang, kau pergi main saja dulu. Dahuang menanggapi,
Dahuang sangat lapar. Melihat itu Jiang Cheng membalas, apa kamu lapar? Aduh, aku bukan seorang pengasuh.